Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian kitab Lubabul Hadis bab ke-6 yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Sebelum kita membahas kitab Lubabul Hadis ini, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa juga di-share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-6 yaitu menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Hadis ke-51 yang berbunyi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yahruju min khati'atin kayawmi waladathu ummuhu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian berdiri mengerjakan sholat, maka keluarlah kesalahannya. Yaitu maksudnya keluar kesalahannya itu keluar ya, istilahnya kesalahan kita, dosa-dosa kita itu dikeluarkan dengan Allah, dileburkan seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya, seperti kayak orang baru dilahirkan kayak dari ibunya, jadi bersih ya. Nih manfaat, salah satu manfaat dari wudhu. Hadis yang ke-52 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarallahu dunubahu ma baina wa baina as-salati al-ukhra allati taliha. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu dia sholat, maka Allah menutupi atau melebur dosa-dosanya yang kecil yang dilakukan antara wudu dan sholat yang lainnya, yaitu sholat sesudah sholat yang dilakukan itu. Hadis yang ke-53 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa 'indallahi syahidun. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur ya dalam keadaan berwudu, yaitu keadaan punya wudu, lalu maut menjumpainya pada malam itu, yaitu orang yang tadi sakaratul maut, yang mati istilahnya, maka dia mati syahid di sisi Allah. Jadi orang yang mati dalam keadaan punya wudhu itu termasuk mati syahid, teman-teman. Inilah salah satu manfaatnya wudhu. Hadis yang ke-54 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, an-na'imu tahiru kas-sawmi al-qa'imi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidur yang sedang dalam keadaan suci adalah seperti orang berpuasa yang bangun untuk beribadah malam. Hadis yang ke-55 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang wudhu masih dalam keadaan suci, ya wudhu masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan punya wudhu, maka ditetapkan baginya 10 kebaikan. Wudhu padahal masih punya wudhu dan dia masih wudhu lagi, maka ditetapkan baginya 10 kebaikan. Hadis yang ke-56 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut asma Allah pada wudu. Jadi gini pengertiannya, teman-teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya wudu, ya, yang orang nggak punya wudu, dan tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Maksudnya menyebut asma Allah ini tidak membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, lalu berwudu dia dengan berniat wudu. Nah, maka kalau orang tidak menyebut asma Allah, tidak membaca basmalah ini, maka wudunya tidak sempurna, teman-teman. Hadis yang ke-57 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul imani. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu itu adalah separuh dari iman.
Hadis yang ke-57 58 yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i marratun kaman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawaddu'a salasan fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembakuan wudu itu satu kali. Maksud pembakuan itu lumrahnya itu kan satu kali wudu ya. Maka barang siapa yang berwudu dua kali ini, yang berwudu dua kali, pahalanya berlipat dua kali juga, dua kali. Dan barang siapa yang berwudu tiga kali, hal itu adalah wudunya para nabi sebelumku, kata Rasulullah. Hadis yang ke-59 yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a, yang artinya Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kamu semua apabila telah berhadas hingga dia berwudu. Ya. Jadi Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak punya wudu hingga dia berwudu. Hadis yang ke-60 yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin, yang artinya Nabi SAW bersabda, wudu atas wudu itu adalah cahaya atas cahaya. Jadi orang kalau wudu pas dia wudu lagi adalah cahaya atas cahaya gitu. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini saya tutup, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di-share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.